Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu tanggal 21 Januari 2024 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaktian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Pelaksanaan sidang-sidang jemaat di Klasis GPM Kota Ambon dimulai pada hari ini, Minggu tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 25 Februari 2024, dan pelaksanaan sidang di Klasis GPM Kota Ambon tanggal 3 Maret tahun 2024 mendatang. Untuk itu, kami mohon dukungan doa untuk pelaksanaan sidang-sidang gerejawi dimaksud. Penerimaan kolekta Minggu tanggal 14 Januari tahun 2024 pukul 9 waktu Indonesia Timur sebesar Rp14.398.700. Syukur sebesar Rp1.805.000, persepuluhan sebesar Rp1.889.000, dan sarana fisik sebesar Rp695.000. Penerimaan kolekta kebaktian Minggu 14 Januari 2024 pukul 18 waktu Indonesia Timur sebesar Rp10.220.000, syukur sebesar Rp92.000. Persepuluhan sebesar Rp1.035.000 dan sarana fisik sebesar Rp913.000. Kebaktian Minggu ketiga 21 Januari 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta Nona M. Hukubun. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sejahtera dan Majelis GPM Nasaret. Pembacaan Alkitab dari Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan 26. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Willete de Freitas dan Ani Garpenasi. Lagu persiapan PKJ nomor 21 ayat 1 dan 5. Lagu untuk jabat tangan PKJ nomor 252. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan tanggal 28 Januari tahun 2024 adalah nyanyian Dua Sahabat Lama. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon tanggal 21 Januari tahun 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah dengan sukacita kita beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita berseru kepada Tuhan memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Curahkan kasih sayang
Ya Allah, kami janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami, yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan 26. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan.
Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut: bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit, katanya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, anak-anak, seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Saya juga ingin mengucapkan selamat mensyukuri cinta kasih Tuhan Yesus bagi kita semua, baik secara pribadi, keluarga-keluarga kita maupun juga persekutuan jemaat, gereja dan masyarakat kita. Dan cinta kasih itulah yang telah menuntun kita memasuki tahun 2024 ini sampai di hari ke-21 bulan Januari hari ini. Puji Tuhan. Dan di awal khotbah ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengamati dan merenungkan salah satu fenomena sosial yang semakin marak muncul di media-media sosial akhir-akhir ini. Dan fenomena sosial itu yang biasa disebut sebagai flexing. Flexing adalah gaya hidup atau kebiasaan untuk memamerkan kekayaan, tapi juga kadang-kadang memamerkan prestasi, bahkan memamerkan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau satu keluarga atau sekelompok orang. Dan itu dipamerkan di media-media sosial. Misalnya flexing dilakukan dalam berbagai cara, seperti kebiasaan memamerkan barang-barang mewah yang dimiliki. Misalnya mobil mewah, motor mewah, rumah mewah, tempat wisata mewah yang menjadi destinasi liburan dan lain-lain. Atau bisa juga dalam bentuk produk-produk branded, produk-produk bermerek terkenal yang biasanya digunakan seperti baju, tas, sepatu, aksesoris dan lain-lain sebagainya. Dan harganya itu mulai dari puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Memamerkan kekayaan di media-media sosial. Tapi flexing juga bisa dilakukan dengan cara memamerkan prestasi tertentu yang diraih. Prestasi karier, prestasi studi, prestasi-prestasi lain yang diraih dalam hidup ini. Bahkan kadang-kadang juga kekuasaan yang dimiliki berupa jabatan,
kedudukan dan kewenangan-kewenangan tertentu yang dimiliki juga dipamerkan. Nah, apa tujuan dari flexing ini? Ada banyak, tetapi setidaknya flexing ini umumnya bertujuan untuk mendapatkan pengakuan publik, pengakuan masyarakat umum bahwa seseorang itu mampu, pengakuan bahwa seseorang itu kaya, pengakuan bahwa seseorang itu berkuasa, pengakuan bahwa seseorang itu berhikmat, pengakuan publik bahwa seseorang itu hebat. Nah, apakah itu salah? Sebetulnya postingan-postingan seperti itu di era digital ini, Bapak Ibu dan saudara-saudariku, bukanlah hal yang aneh. Itu hal yang biasa saja terjadi dan tiap hari kita melihatnya di media-media sosial. Bahkan kalau kita cermati, flexing juga menjadi salah satu strategi pemasaran digital dari produk-produk bermerek tertentu. Tetapi dari hasil-hasil penelitian ilmiah dari para ahli ditemukan bahwa gaya hidup flexing ini harus diwaspadai oleh kita semua. Karena apa? Karena selain ada hal-hal positif yang menyertainya, tetapi juga gaya hidup flexing ini dapat membentuk karakter manusia yang kurang sehat. Misalnya saja flexing bisa membentuk karakter orang, sifat-sifat orang untuk menyombongkan dirinya, menyombongkan apa yang dimilikinya di depan publik. Flexing juga membentuk kecenderungan untuk mengandalkan kekayaan material atau apa yang biasanya disebut materialistik. Orang mengandalkan materi sebagai tujuan dan andalan hidupnya. Bahkan orang merasa puas untuk memamerkan kekayaan material itu, lalu mengabaikan nilai-nilai sosial yang tulus, yang ikhlas dengan sesama yang hidupnya berkekurangan dan menderita. Dan gaya hidup ini yang biasa kita kenal hedonisme. Flexing juga dapat membentuk kecenderungan orang untuk merekayasa pencitraan diri yang hebat di media-media sosial. Tapi kadang-kadang kalau kita amati, maka yang muncul sehari-hari di alam yang nyata, di dunia yang nyata ini, kadang-kadang sangat berbeda dengan yang ditampilkan di media-media sosial itu. Dan karena itu singkatnya, flexing dapat menjerumuskan seseorang pada mentalitas sombong, mentalitas materialis, mentalitas hedonis, dan mentalitas pencitraan diri dan bukan diri yang sesungguhnya. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, karena itu bagaimana memasuki 2024 ini orang-orang Kristen, gereja menyikapi gaya hidup flexing ini dari sisi iman Kristen. Kita mengajak Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, mari kita belajar dari nasihat Nabi Yeremia yang semula ditujukan kepada para pemimpin dan kaum elit Israel di zaman Alkitab, dan juga tentu bagi kita saat ini, agar memasuki tahun 2024 ini kita dapat hidup menurut kehendak Allah, termasuk di dalamnya menyikapi secara kritis, menyikapi secara iman Kristen budaya flexing yang semakin kuat berpengaruh itu. Saya melihat ada 3 hal menarik di dalam nats ini yang bisa kita renungkan bersama-sama sebagai firman Tuhan dalam kebaktian ini. Yang pertama, saudara-saudari jemaatku, melalui nas ini Nabi Yeremia mau mengingatkan kita semua, Israel dulu dan kita saat ini, untuk selalu belajar mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan sebagai sumber hidup kita. Ada 3 kata kunci yang dia ingatkan berulang kali di dalam nats kita. Tuhan sebagai sumber hidup yang diwujudkan melalui sumber hikmat,
sumber kekuatan, dan sumber kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Melalui nasihatnya ini, Nabi Yeremia hendak menegaskan ulang kepada Israel di zaman sebelum pembuangan Babilonia, maupun kita sebagai orang Kristen masa kini, untuk terus belajar untuk mengenal dan meyakini bahwa Tuhanlah sumber hidup kita. Dan ini penting untuk memasuki tahun 2024 yang masih rahasia ke depan. Kita diajak untuk terus belajar untuk mengenal dan meyakini Tuhan sebagai sumber hidup kita. Tuhan adalah sumber hikmat yang memungkinkan kita menjadi orang-orang berhikmat di dalam hidup ini, dan yang kita yakini hikmatnya akan terus menuntun kita di sepanjang tahun 2024 ini, supaya kita semua menjadi orang-orang Kristen yang berhikmat dalam hidup ini. Dengan hikmat Allah yang diberikan bagi kita dimampukan untuk berpikir kritis. Tidak hanya menerima begitu saja realitas apapun, tapi selalu diajak untuk berpikir kritis, berpikir rasional, berpikir dan mempertimbangkan secara matang, secara baik-baik, sedalam-dalamnya setiap hal yang kita anggap baik, yang dapat dilakukan untuk kita bekerja, berkarya, melayani dan mengabdi bagi kehidupan ini. Melalui tugas dan tanggung jawab kita, baik itu di dalam rumah sebagai ibu dan bapak rumah tangga, anak-anak, keluarga, tapi juga di luar rumah seperti di kantor, di sekolah dan kampus, yang bekerja di laut, yang bekerja di darat, yang bekerja di udara, yang bekerja di hutan dan gunung-gunung maupun di pantai-pantai. Karena hanya melalui hikmat Allah kita bisa bekerja dengan baik. Hanya dengan hikmat Allah kita bisa mengatasi tantangan-tantangan dan kendala-kendala hidup ini dengan arif. Hanya dengan hikmat Allah kita bisa mencapai keberhasilan dalam hidup dan kerja kita tanpa mengorbankan siapapun dalam hidup ini. Karena itu kalau dalam hidup ini kita menjadi orang-orang berhikmat, maka tidak pantas bagi kita untuk menyombongkan diri sebagai orang-orang berhikmat. Sebab hikmat itu adalah milik Tuhan Allah, dan Tuhan Allah menganugerahkannya bagi kita semua untuk menuntun hidup kita. Kita hanyalah pengguna. Kita hanyalah pengguna dan bukan pemilik hikmat Tuhan Allah itu. Dan karena itu kita tidak pantas untuk bermegah atas hikmat yang kita miliki. Selain yang bisa kita lakukan adalah dengan rendah hati menerimanya dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan juga adalah sumber kekuatan kita untuk bekerja, berkarya dan mengabdi bagi kehidupan kita di berbagai bidang tugas. Hidup kita ini, energi yang kita miliki, kekuatan dan kemampuan yang kita miliki untuk bekerja, untuk berkarya dan mengabdi adalah berkat Tuhan yang dicurahkan atas makanan yang kita konsumsi setiap hari. Berkat Tuhan atas udara segar yang kita hirup sehingga kita sehat. Berkat Tuhan atas relasi dan kerja-kerja tim dengan teman kita, rekan kita, kerabat kita, dan sahabat kita yang bersama-sama dengan kita terus bekerja, berkarya, mengabdi dan melayani bagi kehidupan ini di bidang-bidang tugas apapun kita. Karena itu tidaklah pantas menurut Yeremia untuk kita bermegah dengan kekuatan yang kita miliki selain bersyukur kepada Tuhan. Yeremia juga menegaskan bahwa sebagai sumber hidup, Tuhan adalah sumber harta dan kekayaan yang kita miliki di dalam hidup ini. Kita memang bekerja, tapi Tuhan memberikan bagi kita nafas hidup. Tuhan memberikan bagi kita hikmat, kekuatan dan kemampuan untuk bisa bekerja, untuk bisa mengatasi masalah yang menghambat kerja-kerja dan karya-karya kita.
Dan Tuhan memberkati setiap kerja keras yang kita lakukan, dan berkatnya itu melalui entah itu prestasi kerja, prestasi belajar, prestasi karier, fasilitas-fasilitas yang kita miliki dalam hidup ini seiring jabatan dan kewenangan yang kita miliki, berkat berupa kuasa, bahkan kekayaan dan materi yang kita peroleh dari hasil kerja keras itu. Semuanya adalah berkat Tuhan. Dan karena itu memang tidak pantas untuk kita menyombongkan kekayaan kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berdasarkan pemahaman teologis inilah Yeremia menasihati Israel di zaman Alkitab dan kita semua untuk terus belajar mengenal Tuhan yang kita sembah itu. Kita mengenalnya tentu bukan hanya melalui ajaran-ajarannya, firman-Nya saja yang kita dengar di dalam ibadah-ibadah yang kita baca di dalam Alkitab. Tetapi kita mengenal Tuhan juga melalui pengalaman-pengalaman iman kita yang kita alami secara nyata, secara pribadi, keluarga maupun persekutuan dari hari ke hari. Kita mengalami secara pribadi, secara keluarga, bahkan persekutuan ini, bahwa memang Tuhan adalah sumber hidup kita. Sumber semua yang baik yang kita alami, sumber semua keberhasilan yang kita capai, sumber semua keselamatan dan berkat-berkat jasmani dan rohani yang kita peroleh dari kerja dan pengabdian kita. Dan karena itu saudara-saudariku, pengalaman iman ini meneguhkan iman kita semua, bahwa hanyalah Tuhan satu-satunya sumber hidup kita, sumber hikmat, kekuatan dan kekayaan yang kita miliki. Dan Yeremia mengajak Israel dan kita, terimalah berkat Tuhan itu dengan rendah hati dan bersyukurlah selalu untuk berkat-berkat Tuhan itu. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang mau dikatakan oleh Yeremia dalam nas bacaan ini ialah, kalau kita sudah mengenal Tuhan di dalam hidup ini, maka 2024 ini ke depan kita harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan dan perjuangan hidup kita. Kenal dan sekarang andalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber hidup kita, maka Yeremia menegaskan dalam nasihat kenabiannya agar umat Israel dan kita semua harus mengandalkan Tuhan Allah. Dan jangan menaruh andalan kita pada hikmat manusia. Jangan menaruh andalan kita pada kekuatan manusia. Dan jangan menaruh andalan kita pada kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Mengapa? Mengapa jangan mengandalkan manusia? Sebab manusia itu secara teologis adalah ciptaan. Dan setiap ciptaan itu selalu terbatas. Ciptaan itu selalu ringkih, rapuh, dan punya kecenderungan untuk melakukan dosa. Melakukan kecenderungan-kecenderungan untuk menentang Allah sumber hidup itu. Dan karena itu, sebagai ciptaan, sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, secerdas, seberhikmat apapun manusia, sekaya apapun manusia, selalu ada titik-titik keterbatasannya. Dan kalau titik keterbatasannya tidak diwaspadai dengan baik, akan menyebabkan kita kehilangan semuanya yang kita miliki dan hancur di dalam hidup ini. Sebaliknya, yang sempurna, yang maha kuasa, yang maha kasih, yang maha adil, yang maha berhikmat itu hanyalah Tuhan Allah, Sang Pencipta itu. Tuhan adalah Allah yang terus bersama kita. Tuhan adalah Allah yang menguatkan kita dari waktu ke waktu. Tuhan adalah Allah yang mencerdaskan kita dari waktu ke waktu. Dan Ia adalah sumber keselamatan dan berkat di sepanjang hari-hari hidup kita dan pengabdian kita. Karena itu Yeremia menasihati kita semua supaya mengandalkan Tuhan Allah dalam hidup kita, dalam kerja kita, dalam pendidikan kita, dalam usaha kita, dalam pengabdian kita,
maupun ketika kita memperoleh keberhasilan-keberhasilan dalam hidup ini, tetaplah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti menjadikan firman-Nya, kuasanya, hikmat-Nya sebagai jalan hidup kita. Mengandalkan Tuhan berarti menjadikan firman Tuhan, kuasa Tuhan dan hikmat Tuhan sebagai kekuatan kita, panduan hidup dan kerja kita. Hanya dengan begitu, hikmat Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dan kekayaan dari Tuhan akan terus menjadi milik kita, akan memberi kesejahteraan bagi kita, dan menopang kita untuk berlaku adil bagi sesama, dan adil bagi bumi yang menghidupi kita ini. Yang terakhir, hal yang ketiga, Yeremia mau bilang bahwa kalau kita sudah mengenal Allah, Tuhan Allah dengan baik sebagai sumber hidup, kita mengandalkannya di dalam hidup ini, maka kita bermegah. Bermegah bukan karena kemampuan kita, tapi dikatakan bermegah karena kita mengenal dan memahami siapa itu Allah bagi kita. Karena itu dengan tegas Yeremia katakan dalam ayat 23 dan 24, janganlah orang berhikmat bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Dan jangan orang kaya bermegah atas kekayaannya. Bermegah artinya memamerkan diri. Bermegah berarti membanggakan diri. Bermegah berarti menyombongkan diri atas hikmat, kekuatan dan kekayaan yang kita miliki. Dan Yeremia akhirnya menyimpulkan bahwa siapa yang bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, Tuhan. Dengan demikian saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hikmat, kekuatan dan kekayaan yang kita miliki sebagai anugerah Tuhan mendorong kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan kekuatan kita untuk memasuki 2024. Sekaligus saudara-saudariku, dengan mengandalkan Tuhan, maka kita akan juga mampu untuk menghindari dampak-dampak negatif dari gaya hidup flexing yang tadi di awal khotbah sudah saya kemukakan. Kita harus rendah hati untuk bersyukur atas semua yang kita terima dari Tuhan Allah, dan tidak perlu harus dipamerkan kepada publik. Tetapi ungkapkanlah secara nyata rasa syukur itu melalui ketulusan dan keikhlasan kita dalam berelasi sosial dengan semua orang, siapapun itu di sekitar kita, bahkan dengan bumi di mana kita hidup. Bersyukur kepada Tuhan diwujudkan melalui kesediaan dan komitmen kita di 2024 ini untuk melakukan kehendak Allah secara nyata dalam hidup, kerja, karya dan pengabdian kita untuk keadilan, perdamaian dan kesejahteraan bersama. Sehingga hidup kita sehari bukan lagi pencitraan diri, tapi betul-betul apa yang kita hidupi dalam hidup ini adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan dimuliakan dan kita diberkati. Di bagian akhir nasihatnya Yeremia mengingatkan kita, semua yang kita lakukan di dunia ini harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, sang sumber hidup itu. Pertanggungjawaban di masa kini melalui hidup kita, dan pertanggungjawaban pada waktu Tuhan datang kembali sebagai hakim yang adil bagi kita semua. Amin.
Jemaat dipersilahkan berdiri untuk kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Solois Ani Garpenasi disilahkan untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Shalom, saudara semua. Pujian yang akan kita bawakan ini mau berpesan pada katong semua untuk selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan. Sebab katong semua ada pada hari ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan,
kasih untuk pujiannya, Tuhan dimuliakan dan Ibu Ani terus diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat pesan Alkitab adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ucap syukur pada Tuhan karena Dia serius teman
Ya Allah, ya Bapa di surga, dalam kebaktian kami di hari ini ya Tuhan, kini telah terkumpul seluruh persembahan-persembahan syukur kami dari dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing, sebagai tanda terima kasih kami atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapa, terima dan sucikanlah persembahan syukur kami ini ya Tuhan, sehingga dapat didaya gunakan demi dan untuk perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Solois dari Nona Huilet de Fretes disilahkan memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over
Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Terima kasih Nona Huilet. Tuhan Yesus memberkati selalu dan Tuhan dimuliakan melalui kidung pujiannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan mengakhiri doa syafaat ini kita akan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami, dan bagian doksologinya akan kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita membawakan syafaat kita kepada Tuhan Allah di surga. Kita berdoa. Ya Allah kehidupan, Allah yang mengasihi kami, yang menyelamatkan hidup kami dan memberkati kami dari waktu ke waktu melintasi sejarah kehidupan ini. Allah yang kami kenal dan kami sembah melalui Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat hidup kami. Selaku persekutuan jemaat-Mu yang di dalamnya terdiri dari tiap-tiap pribadi dan keluarga rumah tangga, kami datang kepadamu di dalam ibadah ini. Kami membawakan syukur-syukur kami kepadamu ya Allah untuk setiap kebaikan yang kami peroleh, untuk setiap hikmat yang kami peroleh, untuk setiap kekuatan yang kami peroleh, dan untuk setiap kekayaan yang kami peroleh dalam hidup ini, yang kami yakini adalah berkat Tuhan bagi kami. Kami telah memberikan berbagai ungkapan-ungkapan syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan berkenan untuk menerimanya dan memberkatinya untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk pelayanan pekerjaan-Mu di dunia ini. Kami akan memasuki pekan ketiga di bulan Januari tahun 2024, tahun yang baru ini ke depan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh gumulan-gumulan kami, dan seluruh harapan dan perjuangan masa depan kami kepadamu ya Allah. Perkenankanlah kami untuk berdoa pertama-tama bagi setiap gumulan pribadi dan keluarga rumah tangga umat-Mu yang beribadah kepadamu saat ini. Kami berdoa pertama-tama bagi gumulan-gumulan setiap orang tua lansia,
Gumulan-gumulan setiap orang yang sakit, yang kami kasihi, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit maupun yang dirawat di rumah-rumah kami. Kami berdoa bersama-sama dan bergumul dengan orang-orang terkasih kami, keluarga-keluarga kami yang mungkin berduka, karena Tuhan memanggil pulang orang-orang terkasih dari sisi kehidupan keluarga mereka. Kami menopang gumulan-gumulan para ibu janda, para duda, anak-anak yatim piatu dan yatim piatu. Kami menopang gumulan-gumulan khusus keluarga, khususnya bagi para korban-korban kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan di lingkup publik. Kami menopang gumulan-gumulan dari para ODGJ, ODA, dan kaum disabilitas. Seluruh gumulan-gumulan khusus ini kami bawa kepada Tuhan. Kami tahu tidak mudah untuk menghadapi seluruh gumulan yang berat ini. Tapi Engkaulah Tuhan, sumber hidup kami, sumber kekuatan kami, sumber hikmat kami dan kemampuan bagi kami untuk menghadapi tantangan-tantangan dan beban-beban hidup ini. Kami menyerahkan seluruh gumulan ini hanya kepadamu. Kami yakin dan kami mohon Tuhan kuatkan kami bersama-sama di dalam keluarga-keluarga kami untuk mengatasi seluruh gumulan-gumulan yang berat ini bersamamu. Kami berdoa kepada membawakan gumulan-gumulan generasi muda kami di dalam setiap keluarga kami. Baik anak-anak kami, para janin yang masih ada dalam kandungan ibu, anak-anak balita, anak-anak usia sekolah dan kuliah yang bersama kami maupun yang berada di rantau orang, para remaja dan pemuda dengan berbagai dinamika pergaulan mereka dari waktu ke waktu dan perjuangan untuk masa depannya. Seluruh gumulan generasi muda di dalam keluarga kami mohon biarlah Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Berkatilah setiap didikan orang tua dan para orang dewasa di dalam setiap keluarga bagi mereka, supaya didikan-didikan itu akan mendewasakan mereka di dalam Tuhan, di dalam mengenal Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan bermegah di dalam Tuhan dalam seluruh perjuangan untuk masa depan. Kami berdoa bagi setiap orang dewasa dengan pergumulan dalam keluarga kami, baik pergumulan mengenai relasi-relasi suami istri, orang tua anak, adik berkakak, saudara bersaudara, gumulan-gumulan mengenai kerja, usaha, karya, bakti kami bagi kehidupan ini di berbagai bidang, mulai dari dalam keluarga, dalam rumah tangga kami sampai di luar rumah-rumah kami, di tempat-tempat kerja kami. Kami mohon Tuhan tetaplah menjadi sumber hidup bagi kami. Ajarilah kami untuk rendah hati, belajar mengenal siapa Engkau Tuhan di dalam seluruh pengalaman-pengalaman hidup, kerja, dan pengabdian kami. Supaya di sanalah kami mengenal Tuhan, sumber hikmat, sumber kekuatan, dan sumber kekayaan itu bagi kami. Sehingga kami tidak akan bermegah, tidak akan menyombongkan apapun yang kami miliki dalam hidup ini. Karena kami adalah pengguna, Tuhan memberikannya bagi kami sebagai pemilik hidup ini, berkat-berkat ini. Dan karena itu kami tidak akan bermegah untuk apapun yang kami miliki. Biarlah berkat Tuhan tercurah dan kami yakin kami semua di dalam keluarga-keluarga kami akan hidup dari berkat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ada banyak gumulan-gumulan pribadi dan rumah tangga yang selama ini digumuli oleh tiap-tiap orang dan tiap-tiap keluarga. Kami mohon Tuhan, dengarkanlah dan jawablah itu seturut nikmat dan kasih-Mu bagi kami. Dalam syafaat ini kami mau berdoa bagi gereja-Mu, baik gereja-Mu di seluruh dunia, di Indonesia, di Maluku, khususnya Gereja Protestan Maluku, pimpinan sinode, klasis, jemaat, dan seluruh warga jemaat, termasuk di klasis GPM Kota Ambon. Tuhan berkati pimpinan klasis,
Tuhan berkati pimpinan-pimpinan jemaat. Tuhan berkati seluruh pelayan khusus di Klasis Kota Ambon, di setiap jemaat. Tuhan berkati seluruh aparatur pelayanan umum di jemaat-jemaat, panitia-panitia, tim-tim yang dibentuk. Tuhan berkati seluruh pelayanan kami, termasuk di dalamnya seluruh pelayan liturgis yang melayani Tuhan dengan tugas, peran, dan fungsi masing-masing di dalam ibadah ini. Seluruh warga jemaat yang menopang tugas-tugas pelayanan para pelayan-Mu, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa bagi persidangan-persidangan jemaat di Klasis GPM Kota Ambon yang dimulai pada tanggal 21 Januari 2024 ini dengan 4 jemaat yang bersidang. Jemaat Diakonos, Jemaat Bukit Doa, Jemaat Shalom, dan Jemaat Silo. Kami mohon biarlah Tuhan memberkati persidangan-persidangan jemaat yang dilakukan di pekan ini maupun yang seterusnya akan dilaksanakan di jemaat-jemaat yang lain. Supaya baik itu pimpinan Klasis, baik itu pimpinan jemaat, baik itu panitia dan seluruh peserta persidangan, bahkan seluruh jemaat-jemaat yang menopang, kami bisa melaksanakan tugas-tugas pelayanan kami ini dengan baik. Dan sidang-sidang jemaat ini akan menghasilkan produk-produk persidangan yang berguna, bermanfaat bagi pengembangan pelayanan-Mu di Klasis ini, di jemaat-jemaat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagai satu persekutuan gereja-Mu, kami berdoa bagi pergumulan pemerintah bangsa dan negara kami. Pemerintah di tingkat pusat, di tingkat Provinsi Maluku, di tingkat Kota Ambon, dengan seluruh pimpinan kecamatan, kelurahan, RT RW di mana kami berada. Demikian juga para aparatur TNI, Polri, para anggota legislatif, yudikatif, para politisi dari berbagai partai, dan seluruh warga masyarakat. Biarlah Tuhan tetap memampukan kami, supaya kami mampu untuk bekerja dan melayani masyarakat sesuai tugas dan fungsi kami secara baik dan bertanggung jawab, supaya banyak orang merasakan dengan nyata keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan hidup itu. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan bagi masa-masa kampanye untuk persiapan pemilihan umum yang akan kami lakukan pada bulan Februari nanti. Kami berdoa semoga Tuhan berkenan untuk memberkati seluruh masa-masa kampanye ini, baik kampanye presiden dan wakil presiden, para calon legislatif di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, menyongsong pemilu. Biarlah tetap kami memperoleh situasi yang damai, situasi yang aman, situasi yang memungkinkan kami semua bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Siapapun yang akan kami pilih pada waktunya, kami mohon hikmat Tuhan Allah dan Roh-Mu menuntun, menguatkan, memampukan kami semua, agar supaya kami memilih sesuai dengan hati nurani yang dituntun oleh Roh-Mu, hikmat-Mu, dan firman-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, seluruh pergumulan kami ini kami bawa kepadamu ya Allah dengan memohon ampun atas setiap salah dan dosa yang kami buat di hadapan Tuhan. Lalu terimalah seluruh gumulan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami semua berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih, ibadah kita telah selesai. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya untuk bersaat teduh.